kembali lagi di my YouTube channel saya. Saya akan memperkenalkan diri, nama saya Noya Depayanti Sagala dengan NIM 1704116872 dengan mata kuliah Kode Etik, dosen mata kuliahnya Andrianus Nababan MPD. Nah, yang menjadi judul materi saya yaitu ialah Kode Etik dan Etos Kerja Guru. Nah, sebelum saya masuk ke Kode Etik dan Etos Kerja Guru, maka saya akan memulai sedikit cerita tentang chart and duster, yang artinya kapur dan penghapus yang ada di India. Nah, dalam film ini ada sekolah yang yaitu Kantaben. Nah, dalam sekolah ini kepala sekolah yang menjabati di sini ialah Ibu Sastri. Nah, Ibu Sastri ini sudah mempunyai umur atau usia yang cukup tua. Nah, dia akan digantikan oleh Ibu Gupta, yang dimana Ibu Gupta ini mempunyai peraturan-peraturan yang sangat ketat dalam sekolah tersebut, yang dimana mengangkat kursi-kursi guru dalam ruangan, yang kedua menggantikan profesi mata pelajaran yang dibawakan oleh guru-guru yang dalam guru tersebut. Nah, dalam cerita ini karena usia guru-guru yang dalam sekolah tersebut sudah semakin tua, maka banyak yang mengeluh karena tidak mempunyai kursi dalam mengajar. Nah, orang itu kewalahan dalam mendidik anak-anaknya, seperti itu. Singkat ceritanya, Ibu Gupta ini memecat salah satu seorang guru yang bernama Ibu Vidya yang sudah mempunyai umur yang tua dan juga mempunyai tanggung jawab yang tinggi terhadap sekolah Kantaben tersebut. Nah, dalam pemecatan tersebut, Ibu Gupta ini membuat surat yaitu dengan keluhan orang tua dan juga mengajar tidak sesuai dengan silabus. Nah, dalam membela Ibu Gupta, ada seorang guru yang bernama Ibu Joti, yaitu juga guru yang bertanggung jawab dalam sekolah tersebut dan mempunyai wawasan yang tinggi terhadap pendidikan. Nah, ketika seiring berjalannya waktu, permasalahan semakin rumit sehingga kedua belah pihak antara Ibu Gupta dan juga Ibu Vidya dan Ibu Joti melakukan perdebatan, yaitu melakukan kuis yang mendapatkan 50 rupiah akan memenangkan kuis tersebut dan kembali ke dalam sekolah tersebut. Nah, dalam film ini yang memenangkan kuis ini yaitu grup Ibu Vidya dan juga Ibu Joti, seperti itu. Nah, yang menjadi kode etik sebelum saya masuk ke kode etik dan etos kerja guru, saya akan menjelaskan menurut OF Simorangkir, kode etik ialah penyampaian etika atau etika merupakan pandangan dari manusia di dalam berperilaku, ukuran serta nilai yang baik. Nah, menurut saya sendiri, kode etik itu ialah kadar kepercayaan yang tinggi dari publik dan kepercayaan diri setiap anggotanya dan menerima tanggung jawab terhadap keputusan yang diterimanya. Nah, saya akan menjawab pertanyaan kode etik dan etos kerja guru dalam film tersebut, yaitu yang pertama, meningkatkan standar kerja guru. Nah, dalam film ini meningkatkan standar kerja guru yang dimana ketika kita dalam lembaga pendidikan, kita akan meningkatkan standar kualitas guru dan juga bagaimana kerja seorang guru. Yang kedua, disiplin bekerja. Disiplin bekerja ini ketika kita mempunyai profesi seorang guru, maka kita akan meningkatkan bagaimana sebenarnya disiplin bekerja dalam dunia pendidikan. Yang ketiga itu bertanggung jawab. Dalam bertanggung jawab, ketika kita mempunyai profesi sebagai pendidik atau tenaga pengajar, maka kita harus mempunyai tanggung jawab yang besar terhadap profesi kita. Yang keempat, mempertahankan profesi seorang guru. Nah, dalam mempertahankan profesi seorang guru ini, ketika kita ini sebagai pendidik, maka kita akan meningkatkan profesi kita. Kita akan mempertahankannya. Bagaimana sebenarnya profesi seorang guru itu, seperti itu. Nah, kompetensi guru yang ada dalam film tersebut yaitu ada 4. Yang pertama, menguasai bahan materi. Nah, kompetensi guru yang pertama, menguasai bahan materi, saya akan mengangkat cerita Ibu Vidya, yaitu dia menguasai bahan materi, yang dimana dia membawakan mata pelajaran matematika, yang dimana dia mengajarkan trigonometri yang memakai bahasa-bahasa yang mudah dipercaya anak didik agar dapat menerap dan juga menerima pelajaran yang diberikan Ibu Vidya tersebut. Nah, yang kedua, kemampuan mengelola kelas. Nah, dalam kemampuan mengelola kelas ini, saya mengangkat cerita Ibu Vidya lagi, yaitu ketika Ibu Vidya mengajar, dia mengelola bagaimana dia mengelola dalam ruangan tersebut.
dia berjalan mendekat kepada siswanya agar dia mengetahui bagaimana perilaku siswa dalam belajar, seperti itu. Yang ketiga, kemampuan menggunakan media. Kemampuan dalam menggunakan media ini, seorang pendidik harus mampu dalam menggunakan media, yang contohnya media LCD, laptop, dan juga dan lain-lain. Nah, dalam cerita film tersebut saya mengangkat yaitu seorang guru Joti, yang dimana dia itu seorang guru kesenian, namun diganti profesinya menjadi seorang guru kimia. Nah, dalam digantinya profesinya, digantinya mata pelajaran yang terkait dalam pribadinya, dia disiplin dalam bekerja. Meskipun dia tidak mengetahui mata pelajaran secara mendalam, namun dia mengajarkan kepada anak didik bagaimana menggunakan alat-alat kimia. Dia membawa ke lab dan juga mengajari bagaimana menggunakan alat-alat yang ada dalam lab kimia. Yang keempat itu profesi profesional. Nah, kompetensi dalam film tersebut adalah profesional. Nah, dalam profesional ini dapat memahami dan menguasai materi. Ketika kita mengajar, maka kita harus profesional dalam dunia pendidikan. Nah, yang keempat itu implementasi bagi seorang guru. Implementasi dalam seorang guru yaitu mempertanggungjawab terhadap profesi, mempertanggungjawab dalam profesi. Yang kedua, mencintai murid-murid. Yang ketiga, mencintai mata pelajaran yang bawakan. Ketika kita mencintai mata pelajaran yang kita bawakan, maka kita profesi yang kita bawakan akan berjalan dengan baik, seperti itu. Nah, tujuan saya dalam membuat video ini yaitu saya memenuhi tugas saya, dan juga ini nilai UTS saya. Inilah yang menjadi tujuan saya membuat video ini. Sekian dari saya, terima kasih.